Salam, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini, tertulis di dalam Yeremia 29, dimulai ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, kami mencoba mengangkat judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sungguh indah firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Tuhan mengatakan bahwa Dia punya rencana yang indah, rencana damai sejahtera yang penuh pengharapan kepada kita. Tetapi bagaimanakah kita menyikapi rencana Tuhan yang indah, penuh damai sejahtera, dan beroleh masa depan yang cerah ketika kita diperhadapkan dengan realita hidup yang semakin susah dan semakin sulit? Yeremia di pasal 29 memberikan kepada kita ada 3 pegangan. Yang pertama, ternyata rancangan Tuhan tidak harus meniadakan masalah. Kita lihat di teks ini bahwa pemberitahuan rancangan yang indah dari Tuhan kepada kehidupan bangsa Israel justru ketika mereka ada di pembuangan Babel. Itu disebutkan di ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan bukan harus meniadakan masalah dalam kehidupan mereka. Justru di tengah-tengah kehidupan mereka di pembuangan Babel, di tengah-tengah kehidupan kita pandemi COVID-19, pada saat ini juga Tuhan memberitahukan, memproklamirkan rancangannya yang indah, yang penuh damai sejahtera, dan penuh pengharapan kepada kita. Disebutkan tadi bahwa rancangan Tuhan tidak harus meniadakan masalah. Tetapi masalah tidak akan pernah menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, janganlah pernah kita meragukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun kondisinya sulit, khusus di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini. Yang kedua, Yeremia memberikan pegangan, yaitu rancangan Tuhan membutuhkan usaha dan doa. Bapak Ibu yang terkasih, realisasi dari rancangan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel itu hanya bisa menjadi kenyataan apabila bangsa itu mau mengusahakannya dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Tuhan mendorong Israel untuk bekerja keras yang didasari oleh doa, sehingga apa yang dirancangkan oleh Tuhan menjadi sebuah kenyataan. Kalau kita ingin melihat rancangan Tuhan yang indah, penuh damai, dan penuh pengharapan dalam kehidupan kita, maka kita tidak boleh bermalas-malasan. Janganlah karena kondisi pandemi pada saat ini membuat usaha kita menjadi kendor, semangat dan kerja keras kita menjadi kendor. Karena realisasi dari rencana itu ditentukan oleh usaha dan kerja keras kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengimani janji Tuhan. Bangsa Israel diingatkan untuk tidak tergiur dengan harapan-harapan yang kosong, yang pada waktu itu dilontarkan oleh banyak nabi-nabi palsu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Banyak orang yang meramal bahwa COVID ini, pandemi ini akan selesai pada bulan Juni, akhir Mei. Tetapi kita ingat janji Tuhan. Allah menginginkan agar kita mengimani janjinya mengenai rancangan yang telah Dia siapkan bagi kita.
sebab Tuhan pasti bertindak sesuai dengan waktu dan cara yang sudah Dia tetapkan. Tadi disebutkan di tengah-tengah bangsa Israel, Tuhan berkata bahwa apabila sudah genap waktunya 70 tahun, kita tidak tahu kapan berakhir pandemi. Kita tidak tahu bulan berapa. Tapi Tuhan sudah menentukan itu. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri kita dengan mengimani janji Tuhan bahwa Tuhan akan berkarya sesuai dengan waktu dan cara yang sudah Dia tetapkan. Godaan yang paling kuat pada saat ini adalah ketika rancangan Tuhan yang indah itu, yang damai sejahtera itu, yang penuh pengharapan itu masih jauh dari kenyataan hidup, sehingga membuat kita terpedaya dengan janji-janji kosong. Oleh sebab itu, ingatlah Allah setia dengan janjinya. Kalau sudah tiba waktunya, Ia akan menyatakan rencananya dalam kehidupan kita dan tidak akan menunda-nunda. Tuhan berkarya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan juga berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan, dan mari kita tetap semangat dan menjaga kesehatan. Amin.